Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Di video kali ini kita akan berangkat menuju ke BSD teman-teman untuk menghadiri acara GIAS 2025. Tapi ini nggak semua personil Adi Putro ya yang hari ini berangkat. Ada siapa saja dan seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah, barusan kita sudah melihat momen keberangkatan armada pameran Karoseri Adi Putro di GIAS 2025. Sekarang adalah momen keberangkatan personil.
dari karoseri Adiputro. Nah, ini kita akan ngetrip naik armada Jetbus 5 Jumbo. Seperti kita sudah tahu, Jetbus 5 Jumbo adalah salah satu produk minibus buatan karoseri Adiputro yang memang keunggulannya adalah muat banyak, teman-teman, sesuai dengan namanya, yaitu Jumbo. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, wah, full barang-barang, koper-koper kita. Kemudian di bagian belakang nih ada barang lagi, teman-teman. Tuh. Terus keunggulannya di sini ada bagasi. Ini luas banget bagasi ya, teman-teman. Mantap ya. Ini keberangkatan sebagian personel, nanti untuk personel yang lain akan berangkat di tanggal 22 naik pesawat. Lah, kalau Mas Adit ya naik produk Adiputro dong, masa naik pesawat. Persiapan berangkat. Nah, ini dikawal langsung oleh Ko Mario. Mungkin teman-teman yang sering ke Adiputro nih ya, kenal dengan Ko Mario yang merupakan salah satu tim sales bus. Kalau ini sales minibus, Mas Ade. Jadi ya semuanya ya. Oke. Sukses kita semua. Oke, ini ada Mbak Justina. Nggak ikut, Mbak? Ikut dong, nyusul. Wah, enak Re, naik pesawat, Re. Naik Jumbo lebih enak loh. Jangan lupa ya, datang di booth 11 ICE BSD. Hall 11. Iya, hall 11 kali ya. Hall 11. Yuk, kita naik. Wis, sudah ready. Barang-barang, lagi souvenir lagi ya. Souvenir. Ada Billy. Kita ngetrip lagi. Karena waktu itu Billy udah pernah ngetrip dari Jawa ke Sumatera, rasanya Malang Jakarta tuh pendek ya. Terus ada Ko David. Wis, ada Mas Muiz. Wis, ada Mas siapa, Mas? Mas Dodi. Mas Dodi. Oke, salam kenal, Mas. Ada Husen. Nah, ini full barang, guys. Tim Hore, kita tim Hore. Jam 9:14 kita berangkat dari karoseri Adiputro. Seperti ini view-nya dari kursi tengah, teman-teman. Armada Jetbus 5 Jumbo. Seperti kita tahu, Jetbus 5 Jumbo adalah salah satu dari banyaknya produk minibus karoseri Adiputro. Yang pertama ada Jetbus 5 MC, kemudian ada Jetbus 5 Jumbo, kemudian ada Jetbus 5 Big Jumbo, dan ada Jetbus 5 Big Benz. Itu urutannya ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar ukurannya. Nyolar dulu Pak Mui. Nah, ini driver yang bertugas ada Pak Mui. Lanjut berangkat setelah isi bahan bakar. Wih, ada Restu Jetbus HD mesin depan. Wah, ini kalau Restu pakai JB5 mesin depan yang bis besar kayak cakep nih. Sekarang jam 9.33. Perjalanan kali ini akan kita tempuh dengan melalui full tol Trans Jawa, teman-teman. Jadi kalau misalnya konstan di 100 km per jam mungkin bisa tembus di 12 jam, 10 jam ya teman-teman ya. Tetapi ini perjalanan yang santai, jadi kita
ya jalannya santai aja teman-teman ya, nggak usah cepet-cepet. Memang kalau naik bis akap, nah itu bisa tuh 12 jam dari Malang menuju ke Jakarta. Di sini teman-teman bisa dengar sendiri ya, suasana di dalam kabin senyap. Kemudian untuk peredam suara dari mesinnya yang ada di depan sini tentu sudah jos ya, sehingga kita bisa ngobrol dengan penumpang atau dengan driver. Suara kita tuh jadinya nggak kalah sama suara mesin. Jam 10:13 kita melintasi gerbang tol ke Japanan. Nah, di sini sambil kita lihat lagi pada ngapain orang-orang, dengerin lagu. Ngapain, Sen? Betulin nasi. Betulin nasi. Tukang nasi. Sembari kita lihat kursinya, ini kursi buatan Aldila, ada tulisan Chinese ya ini Bil. Apa artinya? Aduh, artinya saya kurang tahu. Saya Chinese abal-abal. Dan yang jelas di sini kursinya ada armrest. Ini bisa kita putar, kita selipkan ke bawah ya, tapi ini kehalang barang-barang. Kemudian ada seat belt di setiap kursi lagi. Kemudian ada fitur reclining seat. Jadi kalau mau direbahkan ke belakang, teman-teman tinggal tekan aja yang di sini. Kemudian rebahkan badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang salah ya. Jadi kalau ada penumpang di belakang kita, jangan terlalu direbahin banget ke belakang, karena asli kursi Aldila nih rebahnya juara. Segini aja udah cukup ya. Nah, gini. Oke. Kalau mau ditegakkan kembali, tinggal tekan aja. Nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Untuk kapasitas penumpang di Jadus 5 Jumbo yang ini 15 orang di tengah arah belakang. Kemudian 2 orang di depan penumpang ya, jadi totalnya bisa 17 orang plus 1 driver. Memang kalau jumlah kursi ini tergantung ya, sesuai dengan PO-nya, mau pakai berapa kursi, mau konfigurasinya 21 kayak gini atau 11 gitu ya, itu bisa seperti ini. Kemudian untuk nuansa interior di sini dipilihnya yang warna abu-abu, teman-teman. Ada 2 pilihan warna, bisa abu-abu gini atau full warna krem seperti di atas. Seperti ini. Kalau yang abu-abu dia ada garnish
seperti karbon gini ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada fasilitas USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP, nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera dan lain sebagainya. Kemudian untuk fasilitas keamanan di sini sudah ada palu darurat pemecah kaca, kemudian ada upper, lengkap teman-teman. Untuk pintu penumpang di sini ada dua opsi, mau pakai yang model sliding atau yang swing bisa. Ojo dibuka Bil. Kon ngawur aja. Nah ini ada garnish lagi JetBus 5 teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk fasilitas hiburan ada head unit di depan, teman-teman bisa nyetel YouTube ya, nyetel Spotify mungkin, atau mungkin mau dihubungkan pakai Bluetooth ke HP teman-teman bisa, karena head unitnya sudah berbasis Android. Kemudian di atas, nah di sini ada monitor. Totalnya ada dua teman-teman, di depan satu, kemudian satu lagi ada di sana. Ini kebetulan belum kita nyalakan aja ya teman-teman ya. Kemudian di atas sini ada louver AC, ada USB port charger tipe A dan tipe C lagi. Kemudian ada lampu bacanya juga. Yang menjadi bedanya di minibus dengan di bis, kalau louver AC di minibus nih teman-teman bisa lihat ya, dia modelnya bulat begini, jadi bisa kita tutup ya seperti ini. Nah kalau di bis mulai dari JetBus 5 MD, medium sampai double decker modelnya nggak seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih leluasa nih mengarahkannya, karena ini kan diletakkannya di tengah. Nah ini bisa kita arahkan sampai ke pinggir banget. Lah kenapa diletakkannya di tengah teman-teman? Supaya akses saat kita menuju ke belakang, kepala kita tuh nggak terpentok ya, seperti ini. Dan tentu saja ada fasilitas hiburan lain seperti speaker. Ini diletakkannya seperti ini teman-teman posisinya, supaya distribusi suaranya jadi lebih bagus ya. Kalau di atas mengarah ke bawah, nah ini kurang bagus. Jadi seperti ini. Kita semua tahu kalau suara itu adalah sebuah gelombang ya, jadi harus diposisikan dengan baik letak speaker ya. Alhamdulillah teman-teman, cuaca siang hari ini cerah ya. Semoga cerah terus sampai di Jakarta nanti. Jam 10:35 kita melintasi gerbang tol Waru 5 teman-teman. Mungkin untuk beberapa driver, contohnya mungkin driver bis yang dari Sumatera gitu ya, ambil unit di Karoseri Adiputro agak bingung di sini. Gampang aja, nanti tinggal ambil kiri, terus ambil yang kiri lagi, pilih yang tujuan Krian atau Mojokerto untuk mengarah ke Jakarta. Karena kalau ke sana itu ke arah Surabaya. Karena saya pernah teman-teman ya, sebelum bergabung di Karoseri Adiputro, ikut rilisan bis ya PO dari Sumatera. Lah drivernya tuh bingung di sini, padahal gampang aja. Mungkin karena memang belum pernah ya teman-teman. Kalau sudah pernah pasti hafal dan pasti tahu. Jam 10:39 kita melintasi gerbang tol Waru Gunung. Wah, itu di depan ada JetBus 5 Dream Coach Juragan 99.
Kayaknya menuju ke Bandung teman-teman sebagai tujuan akhirnya, dan keberangkatan pagi dari Malang. Wah jauh, nggak sanggup kita ngejar ya, nggak sanggup. Jetbus 5 SHD POEK. Jam 12:02 kita exit tol dulu teman-teman, melalui gerbang tol Caruban. Di sini kita menuju ke rumah makan Titin. Wah, ini rumah makan Titin. Kalau malam ini ruame teman-teman. Travel banyak yang kesini. Dan ini banyak dipercaya oleh perusahaan otobus ya, M-Trans, Gunung Harta, dan lain-lain di sini. Gunung Hartanya yang ke arah Bali ya teman-teman ya, GH Merah. Yuk kita turun. Ini dia menu makan kita teman-teman. Di sini saya ambil ayam bakar, kemudian ada tahu, ada tempe, ada sayur. Nah, kita lihat yang lain. Apa Bil? Makannya? Wih, ayam. Terus mendoan. Sayur. Oh, urap-urap. Oke. Wah, kayak lo. Sangar. Keren. Usen. Apa? Ayam bakar. Sama mendoan. Sambal wah kere. Mantap. Sambal nasi. Hati-hati lo, pedas lo. Pada apa Pak? Ikan sama mendoan. Wih, kering-kering ya. Oke. Sambal tuh. Nah, Mas Muis apa ini? Wih, urap-urapnya. Jeruk nipis. Siapa pesan jeruk nipis? Urap-urap, terus apa lagi Mas? Urap-urap. Lele mangut. Lele. Woi, selamat makan. Alhamdulillah kita sudah selesai makan. Dan di sini saya lagi lihat parkiran bis yang ada di bagian belakang dari rumah makan ini teman-teman. Ini alhamdulillah rame banget ya. Dan didominasi oleh produk buatan karoseri Adi Putro. Jadi kalau teman-teman berwisata, jangan lupa request ke panitia atau mungkin ke tour ke travel agentnya, ke tour agent atau travel agentnya untuk naik bis buatan karoseri Adi Putro. Nah di sini ada armada Jetbus 5 SHD milik PO Akbar Jaya. Dan ada Jetbus 3 Plus MD Medium Bus milik Armada Jaya Perkasa. Yang satu lagi di sini ada Jetbus 3 Plus SHD milik PO Sugiharto. Mantap nih. Balik lagi ke armada yang kita naiki di perjalanan kali ini, yaitu Jetbus 5 Jumbo dengan menggunakan sasis dari Isuzu. Nah ini kalau kita lihat secara dimensi sama ya seperti yang ada di rilisan-rilisan sebelumnya maupun yang menggunakan sasis lain seperti sasis Mitsubishi. Panjangnya 6,6 meter, kemudian tingginya adalah 2,6 meter dan lebarnya adalah 1,85 meter teman-teman. Tapi ada sedikit perbedaan ya, detail desainnya nih. Teman-teman bisa lihat ya, ini dibuat simple. Biasanya kan ada list hitam di sini ya teman-teman ya.
teman-teman pasti kebayang dong. Mungkin teman-teman pernah lihat video kita pas naik PO Sampri. Nah, ini berbeda. Kemudian kacanya teman-teman bisa lihat ini menggunakan power window. Cuma ini lagi dikunci teman-teman untuk keamanan barang bawaan kita. Kemudian di sini teman-teman lihat ke arah bawah, footstep-nya. Wih. Ini teman-teman harus lihat nih. Saya akan buka pintunya. Oke. Lah, ini footstep-nya dia akan terbuka. Oke, seperti ini. Nah, ini ada penguncinya teman-teman ya. Jadi harus sampai rapat dulu supaya dia nggak geser ke arah depan secara tiba-tiba. Bukaan pintunya luas teman-teman. Luas banget bukaan pintunya. Footstep-nya juga. Nah, ini teman-teman lihat. Sangat safety ya. Seperti ini. Ada pegangan tangan di sini untuk membantu kita masuk ke dalam kabinnya. Dan kalau kita tutup seperti ini, footstep-nya ini akan ngumpet ya ke dalam dan tuh serata pinggir body. Jadi nggak mencuat keluar gitu teman-teman, lebih safety. Mantap. Warnanya ini nih, Adiputro banget teman-teman. Antri. Mau kemana, Sen? Ngambil headset. Ini ada yang baru datang teman-teman, A2K Trans Jetbus 3 Plus SHD Hino RK260 teman-teman. Ini habis ganti selendang ya, tadinya pakai yang model tipis terus dijadikan selendang Voyager refreshment. Jam 12.50 jalan lagi kita. Untung udah nyampe duluan teman-teman ya, karena ruame banget asli tuh. Wih. Ini makan berdelapan habisnya cuma 189.000 teman-teman. Sangat terjangkau. Masuk tol lagi melalui gerbang tol Caruban. Kira-kira nanti kita ketemu bis apa aja ya di jalan. Mungkin bisa bareng sama bis yang dari Solo angkatan siang. Masuk rest area KM 575. Lah, ini di depan ada Jetbus 5 MHD milik PO Tiban Inten dari Banten. Kita isi bahan bakar dulu teman-teman. Ini di daerah Ngawi. Ada solarnya. Gak ada guys solarnya guys.
isi bahan bakar dulu di rest area KM 519. Ini di daerah Sragen, teman-teman. Lanjut berangkat lagi setelah isi bahan bakar jam 13:59. Jam 15:10 kita melintasi gerbang tol Banyumanik. Jam 15:28 kita melintasi gerbang tol Kali Kangkung, teman-teman. Sepi ya jam segini ya. Banyaknya tuh yang dari arah Jakarta menuju ke arah timur, teman-teman. Dari arah timur menuju ke arah barat bis-bis ya beberapa doang. Kalau angkatan pagi yang dari Malang wis jauh di depan. Jam 16:35 kita mampir dulu ke rest area KM 319. Ini di daerah Pemalang, teman-teman. Dan ini adalah rest area milik PO Rosalia Indah. Gokil ya. Cuma PO Rosalia Indah nih yang punya rest area di Indonesia. Rest area yang di dalam tol panjang ya, teman-teman ya. Kalau di tempat lain ya ada. Selesai isi bahan bakar, sepi ya pom bensinnya. Menikmati sunset di rest area KM 260 di daerah Brebes, teman-teman.
Ini jam 17:22. Senja di rest area KM 260 teman-teman. Wih. Ini memang warna biru Adiputro tuh ya, mau dilihat di pagi hari, siang hari, sore hari, tetap cakep. Gimana Pak Mui? Istirahat dulu teman-teman ya, supaya fresh semuanya. Nah ini Husen, Ko David ke arah sana, Pak Mui, tim engineering, tim mekanik ke arah sana. Kita ke arah mana nih teman-teman ya? Nah ini kita ngebolang, ngelihat pabrik gula. Husen penasaran Sen? Uji nyali guys. Uji nyali malam Jumat iki ya? Wih, tapi jadi keren ya teman-teman ya. Jadi kayak hutan hujan tropis sih. Wih. Ini real atau borongan sih? Gak ada kunci ya Pak. Ditantang nyetir. Nyetir ngawur. Saya lancang ini. Kita sendiri. Gaspol berangkat lagi. Ini jam 18:20. Jam 19:54 kita berangkat lagi teman-teman. Ini tadi barusan kita mampir untuk beli jajanan dan isi saldo Apple di rest area KM 164. Jam 21:16 kita melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Akhirnya kita tiba juga teman-teman di BSD. Kita istirahat dulu teman-teman karena sekarang sudah jam 23:38 ya. Dan besok pagi kita akan menuju ke ICE BSD untuk melihat persiapan Gias 2025. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Nah sekarang kita sudah ada di ICE BSD City di Hall 11. Ini luar biasa, tim lagi diskusi-diskusi menentukan jalur kabel teman-teman.
seperti ini situasi terkininya. Sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Wah, ini belum selesai dan masih jauh banget progresnya teman-teman. Jadi mungkin untuk videonya kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan nanti kita akan update lagi kalau sudah ya berbentuk seperti sebuah booth ya teman-teman. Silakan teman-teman pantau terus kegiatan kami Karoseri Adi Putro di Gias 2025 dan jangan lupa datang ke Hall 11 ya. Nah, ini Hall 11 teman-teman. Oke. Sampai jumpa di Gias tahun 2025. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya.